Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Smatik. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Arvin Palevi dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, gimana nih kabarnya? Ya, saya harap teman-teman semua bisa selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Nah, sebelumnya ada yang ngerti nggak sih transformasi itu apa? Oke, sebelumnya Sobat Smatik ada yang pernah nonton film Transformers? Nah, film Transformers sebenarnya juga mengandung transformasi, hanya saja ini yang akan kita bahas adalah transformasi di bidang matematika. Oke, untuk yang belum melihat, saya akan putarkan sedikit cuplikan tentang film Transformers tersebut. Berikut filmnya. Gimana sobat? Bagus ya filmnya? Oke, transformasi tersebut mengandung perubahan nih dari sosok sebuah mobil menjadi sebuah robot yang sangat hebat. Nah, kali ini kita akan bahas transformasi pada materi kelas 11 semester 1. Nah, lalu transformasi itu apa sih? Transformasi bidang matematika. Transformasi di bidang matematika memiliki definisi suatu proses perubahan posisi, baik perpindahan suatu titik atau garis atau bidang dari posisi awal ke posisi lain yang biasa kita sebut dengan bayangan. Posisi awal yang dilambangkan dengan X, Y dan posisi akhir atau posisi bayangan yang sering kita lambangkan dengan X, Y. Jenis-jenis transformasi ada 4. Yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perbesaran. Masuk ke konsep yang pertama, yaitu konsep translasi atau pergeseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Suatu objek yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan juga ukuran. Translasi merupakan pergeseran dengan searah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menentukan perpindahan dari ke kanan atau ke kiri, sedangkan untuk sumbu Y menandakan perpindahan ke atas ataupun ke bawah. Jika ke kanan maka nilai X-nya positif dan jika ke kiri maka nilai X-nya negatif. Serta jika naik nilai Y-nya positif dan jika turun nilai Y-nya adalah negatif. Lalu apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu contohnya yaitu ketika seorang anak melakukan prosotan. Nah, prosotan tersebut seorang anak yang awalnya berada di titik atas suatu prosotan dan dia prosot ke bawah dan titik yang di akhir itu merupakan titik dari bayangan si anak tersebut. Lalu yang kedua yaitu konsep refleksi. Konsep refleksi atau pencerminan. Bangun yang dicerminkan atau refleksi dengan cermin datar tidak mengalami suatu bentuk atau ukuran. Jadi bentuk dan ukurannya tidak berubah. Jarak suatu bangun dengan cermin datar sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti orang bercermin. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, konsep translasi pada umumnya di matematika itu memiliki beberapa cermin, yaitu baik dari cerminnya sumbu X, sumbu Y, terhadap X sama dengan H, Y sama dengan K, dan sebagainya. Jadi ada masing-masing rumusnya untuk penggunaan dari masing-masing cermin yang digunakan untuk refleksi. Lalu yang ketiga yaitu konsep rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar terhadap suatu pusat rotasi dan terhadap sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu sebesar negatif alfa ketika besar dari rotasi tersebut searah dengan jarum jam. Konsep rotasi atau perputaran memiliki dua titik pusat, dapat memiliki titik pusat di 0,0 maupun terhadap titik pusat A, B.
Lalu contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari adalah komedi putar. Pasti Sobat Smatik sering ke pasar malam kan? Nah, di situ Sobat Smatik pasti menemukan salah satu wahana yang sering kita lihat atau yang digemari oleh anak-anak, yaitu salah satunya komedi putar. Nah, komedi putar tersebut menggunakan salah satu prinsip dari transformasi, yaitu rotasi, seperti itu. Lalu yang ketiga yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian atau perbesaran, yaitu dilatasi juga sering dikenal sebagai perbesaran atau perkecilan suatu objek. Dilatasi yang melakukan transformasi geometri dengan cara merubah ukuran dari benda tersebut. Jadi kalau 3 transformasi sebelumnya dia tidak berubah ukurannya, nah dilatasi ini dia akan merubah ukuran dari benda atau objek yang kita dilatasikan, tetapi dia tidak merubah bentuk dari objek tersebut. Jadi dilatasi merubah ukuran tetapi tidak merubah objek atau bentuk objek tersebut. Perubahan ini dapat tergantung pada skala yang menjadi skala pengalih untuk konsep dilatasi tersebut. Contoh dari dilatasi yaitu globe. Nah, kita pasti sering melihat globe kan. Nah, itu merupakan miniatur dari bumi, atau mungkin kita sering melihat peta. Nah, peta adalah salah satu konsep dilatasi, yaitu di bagian perkecilan karena skalanya lebih kecil, seperti itu. Lalu komponen apa saja sih yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi geometri? Nah, di sini dari 4 transformasi tersebut, untuk translasi membutuhkan vektor kolom perpindahan atau X, Y. Nah, X-nya menandakan pergeseran searah dengan sumbu X, yang Y-nya pergeseran searah dengan sumbu Y. Lalu untuk transformasi yang refleksi, dia membutuhkan persamaan garis pencerminannya. Lalu yang ketiga yaitu rotasi. Rotasi membutuhkan titik pusat rotasi serta besar sudut dari rotasi tersebut. Kalau untuk arahnya nanti kita bisa perhatikan dari besar sudutnya. Jika negatif, maka dia searah dengan jarum jam, dan jika dia positif, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu untuk yang terakhir, yang keempat, dilatasi juga membutuhkan titik pusat serta skala dari dilatasi itu sendiri. Lalu perlu diingat juga, untuk bayangan yang dihasilkan dari translasi, refleksi, dan rotasi, dia tidak merubah ukuran dan dia tidak merubah bentuknya. Tetapi untuk dilatasi, dia merubah ukurannya tetapi bentuknya tetap, seperti itu. Nah, mungkin ada yang tanyakan dari keempat transformasi tersebut. Oke, jika tidak kita lanjut. Salah satu software atau aplikasi yang Sobat Smatik bisa gunakan untuk berlatih tentang transformasi yaitu GeoGebra. Di GeoGebra dia sangat lengkap nih. Untuk transformasinya dia bisa kita gunakan untuk refleksi, untuk rotasi, untuk translasi, untuk dilatasi. Semuanya lengkap. Jadi nanti teman-teman bisa berlatih di GeoGebra. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal pilih suatu titik, lalu nanti kita tinggal klik dari apa yang kita butuhkan. Misal kita ingin melakukan refleksi titik terhadap suatu garis tertentu. Nah, maka nanti dia akan langsung menunjukkan di mana sih letak bayangan dari titik tersebut, atau mungkin kita ingin melakukan translasi dari suatu titik. Nah, nanti kita tinggal memilih titiknya, lalu masukkan berapa besar dari vektor translasinya, seperti itu. Nah, dengan adanya GeoGebra, maka teman-teman atau Sobat Smatik bisa menggunakan aplikasi ini untuk berlatih dan lebih memperdalam dari transformasi itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik mungkin. Satu pesan terakhir untuk seluruh Sobat Smatik, jangan lupa gunakan masker ketika harus keluar dari rumah, karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.